curah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Agung, sang uswatun hasanah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli ala Muhammad. Saya Linda Permatasari, selaku pembawa acara akan membacakan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, penyampaian dari keynote speaker. Acara yang kelima, doa penutup. Dan acara yang terakhir, pemaparan dan diskusi. Hadirin, memasuki acara kita yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadihimnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi, acara dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Memasuki acara kita yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Ibrahim Malang kepada Bapak Isyari SHM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Bapak Dr. Sudirman MA. Yang saya hormati Bapak Muhammad Dahlan SH MH selaku dosen HTN Fakultas Hukum UB, dan Ibu Nur Rohmah Mulia SHMH selaku perancang perundang-undangan ahli media Kemenkumham RI. Beliau adalah narasumber dalam pelatihan legislatif Draktim pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Andes Jundiani SHM Hum selaku sekretaris dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Yang saya hormati Bapak Imam Sukadi SHMH
selaku keynote speaker dalam kesempatan pelatihan legislatif drafting pada saat ini. Dan yang saya cintai, para hadirin, baik yang hadir di ruang meeting ini maupun yang hadir di dalam ruang Zoom. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih dilimpahkan rahmat yang cukup besar, yaitu rahmat kesehatan. Bisa melangkahkan kaki untuk hadir di tempat ini dan bisa bermuajahah melalui Zoom meeting bagi peserta yang tidak hadir dalam kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dan kepada panitia yang sudah berjibaku untuk mensukseskan acara pelatihan legislatif drafting pada hari ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang dari pelatihan ini. Mungkin yang dirasakan pada saat ini kekurangannya adalah sinyal yang tidak stabil bagi peserta yang mengikuti pelatihan legislatif drafting melalui Zoom kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pelatihan ini penting bagi kita semua, baik bagi peserta yang hadir maupun pada masyarakat lainnya, karena berkenaan dengan hal-hal yang baru, peraturan yang baru, metode yang baru di dalam pembuatan perundang-undangan pada saat ini perlu kita ketahui bersama. Bagaimana peraturan itu atau perundang-undangan itu dibuat dengan berbagai metode, baik itu perkembangan yang baru pada saat ini yang disebut dengan metode Omnibus Law. Dan pada kesempatan ini juga nanti oleh narasumber akan dipaparkan berkaitan dengan munculnya Undang-Undang nomor 1322 yang mengakomodir metode Omnibus Law tersebut. Pada kesempatan ini kita dihadirkan atau hadir dengan narasumber yang cukup kompeten, baik oleh Bapak Muhammad Dahlan maupun oleh Ibu Nur Rohmah yang sudah selama ini berjibaku untuk memberikan suatu wawasan atau pelatihan-pelatihan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Karena bagi mereka adalah sudah pekerjaan sehari-hari dan sudah ahlinya. Maka kita dalam kesempatan ini bersama-sama untuk mendengarkan wawasan-wawasan yang akan diberikan, cara-cara yang akan diberikan oleh para narasumber. Sebagaimana yang kita ketahui, masih banyak yang perlu diberikan masukan. Nah, masukan-masukan nantilah yang akan kita dapat dari narasumber yang ada. Karena beliau sudah menyatakan dirinya sebagai orang yang bisa hadir pada kesempatan ini untuk memberikan wawasan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan pada kesempatan pelatihan legal drafting yang diadakan oleh Prodi Hukum Tata Negara yang bekerja sama dengan unit pengembangan minat dan bakat mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari Kantor Syariah, saya persilakan kepada
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi al-wafa wa ba'd. Yang terhormat narasumber kita, Bapak Muhammad Dahlan SH.MH dari Fakultas Hukum Brawijaya. Kemudian juga Ibu Nur Rahmah Mulyana SH.MH, perancang perundang-undangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang terhormat para wakil dekan, kemudian para kaprodi, khususnya dari Kaprodi Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Musliheri, dan juga Ibu Sekretarisnya, Ibu Dr. Jundiani. Kemudian yang terhormat pula keynote speaker kita ini. Insya Allah calon guru besar ini, Mas Imam Sukadi, SH.MH. Yang terhormat para dosen, segenap panitia, dan tentunya kebanggaan kita para mahasiswa Fakultas Syariah yang tercinta. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan. Alhamdulillah di tengah kesibukan kita bisa bersilaturahim untuk memperdalam keilmuan kita, khususnya dalam pelatihan legislatif drafting. Tentu ini sangat penting buat pengembangan diri kita, terutama mahasiswa, khususnya dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, wabil khusus para narasumber nih Mas Dahlan dan juga Mbak Rohma, sekedar informasi bahwa Fakultas Syariah ini sejak tahun 2016 gelarnya sudah Sarjana Hukum untuk mahasiswa. Jadi kalau dulu masih ada Sarjana Hukum Islam, I-nya itu kadang-kadang bermanfaat, tapi kadang-kadang juga agak sedikit menyusahkan ketika berkompetisi dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Nah, sejak tahun 2016 itulah kemudian sudah sama nih dengan Fakultas Hukum insya Allah ya. Jadi oleh karena itu pengembangan keilmuan dari mahasiswa, terutama dari Prodi Hukum Tata Negara, itu kita arahkan untuk bisa menguasai ilmu-ilmu yang sederajat dengan fakultas-fakultas hukum lainnya, termasuk bagian legislative drafting, sehingga nanti kemudian mahasiswa ketika sudah lulus itu bisa berkompetisi dengan mahasiswa alumni-alumni fakultas lain se-Indonesia, sehingga kemudian bisa membanggakan fakultas kita. Kemudian tambahan lagi bahwa kampus ini mengharapkan alumninya itu juga bereputasi internasional, jadi unggul dan bereputasi internasional. Sekedar informasi bahwa Fakultas Syariah ini salah satu prodinya sudah mendapatkan sertifikasi Asia Tenggara, dan kemudian ini dalam rangka untuk FIBA A, insya Allah tahun ini juga akan diajukan untuk akreditasi internasional. Dan kalau seperti itu, maka kemudian kualitas mahasiswa saat diadu nanti keluar itu levelnya tidak lagi hanya level Malang, Jawa Timur, atau Indonesia, tapi sudah Asia Tenggara dan dunia. Dan itu adalah mimpi kita semua. Oleh karena itu hari ini kita hadirkan narasumber nih, Pak Mas Dahlan ini kan ahli ya dari HTN, dari Brawijaya. Insya Allah akan bisa memberikan gambaran bagaimana penyusunan pembuatan peraturan perundang-undangan yang terbaru pasca Undang-Undang Nomor 13 2022 yang diundangkan pada bulan Juni yang lalu. Jadi masih baru banget. Dan itu saya kira nanti teman-teman dapat ilmunya juga dari Ibu Nur Rahmah Mulyana dari Kemenkumham, dan itu mudah-mudahan bisa menguatkan kompetensi dari kawan-kawan. Terima kasih ke Hukum Tata Negara, ke Prodi Hukum Tata Negara, dan juga unit pengembangan mutu nih Mas Imam Sukadi yang sangat giat untuk meningkatkan skill mahasiswa. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kompetensinya. Saya kira demikian, mari kita buka acara penting pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga Allah memudahkan dan meridhai semua aktivitas kita. Ihdinas siratal mustaqim, wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Sudirman MH. Yang saya hormati Kaprodi Hukum Tata Negara beserta Sekprodinya, Bapak Musleheri dan Bunda Judiani. Yang saya hormati para narasumber. Yang pertama Dr. Kandidat Muhammad Dahlan SMH, teman sekaligus teman asosiasi, sekaligus sahabat dekat karena kumpul di komunitas APHTNHAN Jawa Timur. Yang saya hormati juga Ibu Nur Rohmah Mulyana dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebenarnya kemarin saya ragu mau menghubungi beliau karena beliau itu adalah mentor saya pada saat pelatihan legislatif drafting kerjasama APHTNHAN dengan MK dan Kemenkumham. Tapi alhamdulillah beliau berkenan untuk mengisi acara pelatihan legislatif drafting ini. Bapak, Ibu, serta mahasiswa yang berbahagia, saya akan menyampaikan beberapa pokok-pokok peraturan baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertama, perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 garing PUU garing 2020, di mana keputusan MK ini adalah putusan yang menguji secara formil Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law. Salah satu poin di pertimbangan putusan MK ini bahwa pembentukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak sesuai dengan konsep yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga putusannya itu adalah inkonstitusional bersyarat. Meskipun banyak para pakar ini terbelah, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju terkait dengan putusan MK ini. Seharusnya putusan yang bersifat formil itu sah atau tidaknya proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu nanti bisa kita diskusikan di lain hal. Setelah saya amati dan saya pelajari, ternyata Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 itu ada 10 substansi baru yang diatur di dalamnya. Dan ini harus kita segera pahami bersama, karena dari 10 ini banyak materi muatan baru yang harus menjadi pengetahuan baru bagi kita untuk dipelajari. Yang pertama terkait dengan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, ini nanti ada tambahan baru, khususnya terkait dengan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dan peraturan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung. Yang kedua, diadopsinya konsep omnibus. Nah, tapi yang saya garis bawahi, kalau ingin mengajukan konsep omnibus, ini harus dimulai dengan perencanaan. Yang ketiga, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan PUU ini, baik mengenai perda dan raperdanya, dan peraturan kepala daerah. Akibat dari Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law itu, daerah ini sedang mengalami perkembangan yang cukup signifikan terkait dengan perbuatan perda. Bahkan bisa dikatakan yang paling terkena dampak langsung dari adanya itu. Yang pertama biasanya terkait dengan masalah perda perizinan lingkungan misalnya. Itu kan sudah dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga dampaknya pemerintah daerah ini harus mau tidak mau harus merubah perda tentang perizinan lingkungan. Akibatnya saya dan Pak Dahlan ini kebanjiran job ini terkait dengan penyusunan peraturan daerah. Yang kedua misalnya tentang perda bangunan dan gedung ini. Ini mau tidak mau harus dilakukan beberapa penyesuaian. Sehingga banyak khususnya wilayah di Jawa Timur ini
yang harus diperbaiki perdanya, terutama kemarin saya dapat di Mojokerto, di Jombang, dan yang lainnya. Memang ini suatu keharusan yang harus dilakukan, karena kalau tidak maka akan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Terus yang ketiga, yang keempat mengenai perbaikan kesalahan teknik penulisan rancangan undang-undang. Yang kelima, ini pengundangannya. Pengundangannya ini sekarang harus melalui kementerian sektoral, yang dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Terus ada lagi pemantauan dan peninjauan undang-undang. Yang nomor 7 ini menarik ini, ada partisipasi masyarakat. Di situ ada hal baru yang diatur, dan di situ juga ada penegasan bahwa partisipasi masyarakat ini bisa perorangan maupun kelompok. Terus yang berikutnya, pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik. Bahkan tanda tangannya pun juga bisa dilakukan secara digital atau secara elektronik. Ini hal yang baru ini, yang diatur di Undang-Undang 13 tahun 2022. Nah, dan hal yang baru lagi, ini keikutsertaan analis hukum dalam pembentukan perancangan undang-undangan. Artinya, Kemenpan kemarin kan sudah buka lowongan CPNS mengenai analis hukum. Analis hukum itu nanti bisa dilibatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tentu yang terakhir adalah terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Ini tidak akan saya jelaskan, nanti saya berikan. Apa yang harus disiapkan oleh pemerintah pasca diundang-undangkannya Undang-Undang 13 tahun 2022. Minimal ada 5 yang harus dilakukan, yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang 13 tahun 2022 ini. Yang pertama, pemerintah harus segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang keikutsertaan dan pembinaan perancangan perundang-undangan. Ini merupakan amanat dari pasal 98 ayat 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2022. Yang kedua adalah pemerintah harus segera menerbitkan peraturan presiden mengenai penanganan pengujian terhadap undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung, khususnya di lingkungan pemerintah. Ini merupakan amanat dari pasal 9 ayat 5. Terus yang berikutnya harus terbit juga Perpres mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang merupakan amanat pasal 64 ayat 3. Dan yang keempat juga harus terbit Perpres tentang partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir tentu juga pemerintah harus segera menerbitkan peraturan presiden tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik. Itu adalah materi muatan yang semuanya ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah pemantik diskusi. Nanti selanjutnya akan disilahkan oleh para pemateri. Yang pertama dari segi teoretik, ini ada Bapak Dr. Kandidat Muhammad Dahlan. Memang kesehariannya adalah pengajar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dan yang masalah praktiknya ini menjadi keahlian Ibu Nur Rohmah Mulyana. Beliau bekerja di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang kesehariannya memang berurusan dengan peraturan perundang-undangan. Demikian keynote speaker dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Diskusi. Saya persilakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ya muyassir yassir lana umurana umurad dini wad dunya wal akhirah. Ya musahhil sahhil lana umurana umurad dini wad dunya wal akhirah. Ya mudabbir dabbir lana umurana umurad dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Kadir SHIMH. Namun sebelum itu, saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.